Oke, kita kembali lagi teman-teman semua di Ormas ya. Ormas kali ini di bulan Maret ini kita bakal mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari orang muda Katolik ya kan. Orang muda angkat suara dan temanya adalah hobi di kala pandemi. Kita udah penasaran kan, pandemi udah 1 tahun. Kita pengen tahu nih, setelah 1 tahun ini apa sih yang berubah dari teman-teman kita? Mungkin mereka akan menemukan kegiatan baru, hobi baru. Dan mungkin bagi teman-teman yang bingung gitu ya, aduh ini pandemi kok nggak kelar-kelar, gue udah bingung nih pengen ngapain. Kita bisa cari inspirasi dari mereka nih. Hari ini kita bakal kedatangan ada Ellen, ada Egi, ada Gita, dan juga ada Satrio. Nah, nanti 4 orang itu masing-masing bakal share tentang hobi mereka apa. Ini kita lagi nunggu dulu supaya mereka bisa join ke Zoom-nya ya. Oke, ini udah datang semua nih. Hai. Halo teman-teman. Ya, kita kembali Halo, lagi di halo semua. Ormas gitu ya. Orang muda angkat suara. Di sini udah ada Ellen. Halo Ellen. Halo. Terus ada Gita ya. Halo. Halo Gita. Terus ada Egi. Halo, Halo Gi. Sama ada Satrio. Halo. Oke. Ini lagi pada di mana? bukan di rumah. Di rumah. Betul sekali, bukan di rumah lagi di luar. Keren. Dirahasiakan Egi sama supaya nggak Satrio diciduk. bukan di rumah. Iya. Ellen sama Gita lagi di rumah ya. Rumah. Lu pandemi gini masih berani pergi-pergi, Gi sama Sat? Ini terpaksa sih, mau nggak mau harus pergi-pergi, soalnya ada urusan. Kalau nggak pun di rumah doang kok. Oke, ada urusan. Kalau Satria gimana? Betul, ini baru ada ketemu orang juga. Udah ada ketemu Jadi orang. baru keluar. Lumayan sih, baru ya seminggu sekali lah. Gue lebih jarang, gue lebih jarang. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu satu persatu gimana? Mungkin kita bisa kenalan dari nama, habis itu aktif di UMK mana, kemudian kegiatannya teman-teman ngapain? Boleh kerja atau boleh ngapa gitu kan kegiatannya, supaya yang nonton bisa kenal sama teman-teman semua. Bisa dimulai dari Ellen, silakan Ellen. Oke, kedengaran jelas ya? Jelas. Oke, halo teman-teman, nama saya Ellen. Saya apa gue nih? Gue kali Gue ya. lah, Gue lah ya udah. kan Nama anak gue muda. Ellen. Gue itu aktif di KUR OMK, terus juga di SIKEP, Seksi Kepemudaan sebagai humas. Jadi kalau yang mau tanya-tanya, silakan ke saya boleh. Oh. Kegiatan sehari-harinya ngajar karena gue ngajar tapi WFH karena masih nggak berani ke kantor, terus sama masak dan sepedaan gitu. Ngajarnya ngajar siapa nih Ellen? Ngajar anak-anak, jadi ngajar Oh, bahasa Inggris untuk anak-anak, terutama ngajar baca gitu. oh gitu, keren. Oke, thank Mhm. you Ellen. Selanjutnya Gita boleh? Halo, nama gue Gita. Saat ini aktifnya di Seksi Kepemudaan sebagai humas juga bareng sama Ellen. Kalau kegiatan sih ya hari biasa ini aja sih kerja kerja doang sih. Kalau weekend baru pacaran dan melakukan kegiatan lainnya. Kerjanya apa dong kerjanya? Oh ya, kerjanya sama seperti Bapak Egi ya, graphic design ya. Enggak sama kok. Iya, saya tapi junior masih kalah lah sama Egi lah. Merendah saya. Untuk meroket habis ini, Gi. Oh iya, tunggu diroketin dulu. Rendahnya di atas gunung ya, di atas gunung. Iya. Oke. Kemudian apa tadi? Weekend pacaran? Yoi, Pasti tuh pacaran. tiap weekend. Sama ini sih lagi apa ya, lagi ngejahit aja gitu, iseng-iseng bikin baju buat diri sendiri masih. Ngejahit masa depan supaya cerah ya, supaya jelas ya. Udah. Tentu lah. Secerah jidat gua nih. Oke, thank you Git. Lanjut kita ke Egi. Oke, halo semua ya. Nama gue Ignatius Gregory, biasanya dipanggil Egi. Aktifnya mencela-mencela kemana-mana gitu. Jadi siapa aja yang butuh bantuan bisa panggil, kalau saya lagi kosong bisa bantu mungkin. Udah aktifnya dari zaman Misdinar sampai ke sekarang masih di seksi kepemudaan gitu. Terus kerjaannya sehari-hari
jadi product designer di e-commerce hijau. Wah, keren ya. E-commerce hijau. Kan nggak boleh sebut merek katanya, e-commerce hijau jadinya. Apalagi ya, udah setahun ini, literally udah setahun dari tanggal 25, dari tanggal 19 Maret tahun lalu udah WFH sampai hari ini. Jadinya udah setahun ini nggak ke kantor sama sekali. Kayak gitu, apalagi. Oke. Tapi orang-orang kantor lo masih ada yang tetap ke kantor ya? Enggak sih, bahkan Enggak juga banyak yang minta volunteer untuk gue mau dong ke kantor gitu, ngajuin kayak gitu karena mungkin stres juga ya di rumah setahun lebih ya, dan ini akan masih berlangsung sampai Juni kalau nggak salah, Juni tanggal 31 gitu, jadi masih akan WFH terus. Oh gitu, oke. Sip, thank you Egi. Kemudian Sama-sama. terakhir sekarang Satrio. Ya. Silakan Sat. Iya, halo, nama gue Satrio. Aktifnya sekarang di seksi kepemudaan, sama bantuin beberapa seksi lainnya juga sedikit. Terus kerjanya di salah satu forwarding di Jakarta, itu namanya Citra Mitra. Gitu. Nah, hobi saat ini apa ya? Golf, ada tembak reaksi juga, tapi airsoft gun ya, bukan yang real gun. Seperti itu. Apalagi ya? Oke. Itu lo biasanya tembak-tembakan yang ditembak kapan, Sat? Kita nembak target sih, ada targetnya. Oh, target ya? Terus jadian. Iya. Kenapa? Terus jadian. Udah nggak boleh loh, satu aja cukup katanya. Gitu. Oke. Sip. Thank you, Sat. Jadi di sini ada Ellen, ada Gita, ada Egi, dan juga ada Satrio. Ya, dan ada gua ketemu lagi. Kebetulan memang hari ini gue sendirian, kan biasanya gue sama Deo ya, ngobrol tentang Ormas, tapi Deo-nya lagi menelusuri hobinya dia, gitu kan, jadi lagi nggak bisa. Nah, kebetulan karena gue memang nggak punya hobi baru, jadi gue memfasilitasi teman-teman semua di sini buat cerita tentang hobi baru. Nah, jadi topik kita hari ini bakal ngobrol tentang hobi baru selama pandemi. Oke? Oke. Nah, gue pengen tahu nih, kalau kalian tuh sekarang kegiatannya ada yang berubah nggak sih dari sebelum pandemi sama setelah pandemi? Kalau tadi kan Egy sekilas kita udah tahu ya, dia nggak pernah ke kantor lagi sama sekali. Ellen ngajar juga jadi dari kantor gitu kan? Dari rumah, sorry, dari rumah. Nah, itu aktivitas harian ya. Aktivitas harian kalian yang berubah tuh apa aja sih? Ada yang mau cerita nggak? Dulu kali ya. Boleh. Oh ya, Satrio. Oke. Kalau gua karena kerjanya di bidang pengiriman, tentu nggak bisa berhenti begitu saja ya, apalagi online gitu. Kita kebanyakan teknisnya di lapangan, jadi masih banyak keluar rumah ke kantor gitu, urusin dokumen, dan dokumen ekspor impor itu sebagian memang sudah online, tapi kan masih butuh print-printan juga ya untuk di lapangannya, untuk delivery-nya, seperti itu. Itu sih paling itu. Cuman kita lebih membatasi diri aja, kalau ya paling kalau nggak perlu banget, kita juga nggak akan berkunjung, baik itu ke customer atau ke kantor gitu. Jadi kita benar-benar mengefisiensikan ya, benar-benar sesuai kebutuhan aja, tentu dengan protokol kesehatan. Itu kan kalau kerjaan nih, Sat. Kalau misalkan keseharian lu sendiri? Seharian, gue hampir jarang keluar rumah lagi sih. Berarti itu tembak apa tadi? Tembak reaksi ya? Ya tembak reaksi airsoft gun sih sebenarnya. Itu tiap hari Sabtu dan Minggu biasanya. Itu kebetulan Dewan Pendamping kita juga ikutan main itu. Sekarang ada di Predator Land di Belatera. Wah, promosi dikit nih. Oh. Tapi itu berarti lo tetap jalan ya? Tetap jalan kan? Oh iya, tetap jalan. Biasa gue ikut salah satu hari itu sih. Itu. Boleh dong ngajak dong. Berikutnya yang lagi. Oh gitu. Boleh, ayo. Kalau teman-teman yang hobinya sama, ya, yuk. Nah, kapan mau? Minggu depan. Itu kantor gue deket situ loh, Sat. Iya, di depan. Tinggal ngesot dikit itu. Betul. Boleh lah.
gitu. Lu Nah, lu satu lagi ya. diajak mau jadi apanya, Gi? Mau jadi targetnya, Gi? Jangan gitu dong, ntar jadian sama Satrio. Iya. Guys. Kalau ditembak lu terima ya? Gue jadi pestolnya aja bisa nggak? Oh, Hah? gimana tuh gitu? Gue jadi Gimana? pestolnya aja Gimana bisa Jadi tuh? nggak? pistolnya. Nanti gue lemparin peluru. Waduh, itu ambigu banget. Aduh, jadi nggak enak nih. Emang suka mancing dia saat. Ambigu banget ya. Iya, aduh. Susah jawabnya. Ya, seru sih karena di IPSC ya, kita sebutnya IPSC itu kita dituntut satu konsentrasi, kedua strateginya, walaupun itu hanya nembak target, tapi kita dituntut berlomba dengan waktu. Jadi kita cepet-cepetan gitu loh, dan strateginya mana dulu yang harus ditembak untuk mendapatkan waktu terbaik, seperti itu. Dan banyak-banyakan yang kena tembak ya? Ya, itu salah satu poin plusnya lah gitu, tapi lebih ke strateginya mana dulu nih, terus teknik apa, karena setiap gerakan yang kita nggak perlu lakuin itu akan membuang waktu sebenarnya. Gitu, jadi benar-benar kita harus ngurutin yang pertama kita tembak sampai yang nanti finishnya seperti apa dan mana duluan, seperti itu. Oke, menarik gitu. Tuh ya, tembak-tembakan. Menarik. Dulu gue pernah main tuh airsoft gun, tapi ya udah tembakin teman gitu. Ya kan biasanya kan 5 lawan 5 gitu tembak-tembakan tuh. Tapi kan sekarang di Gading udah nggak ada. Gue baru tahu tuh saat sekarang ternyata ada tembak target gitu ya. Baru 2 bulan ini. Baru 2 bulan ini. Gitu. Kalau jadi ada 2 sebenarnya di cabang ini ya, di cabang airsoft gun. Satunya itu kita biasanya suka sebut skirmish atau ya yang tadi 5 lawan 5. Satu lagi adalah tembak reaksi atau yang sekarang lebih dikenal dengan IPSC. Gitu. Nah, itu ada perlombaannya sendiri. Nah, biasanya kita mulai dari airsoft gun sebelum naik ke real gun nanti. Gitu. Jadi lawannya bukan orang ya, maksudnya lalu lawannya target dong berarti ya. Jadi targetnya itu akan muncul dengan random gitu. Ya, biasanya mapnya sudah ditentukan, targetnya sudah ditentukan, maksudnya sudah disetting sama panitia gitu. Nah, itu adalah challenge-nya kita. Bagaimana kita menyelesaikan stage atau map itu di waktu yang sesingkat-singkatnya dengan skor terbaik gitu. Berarti maju jalan kayak lari gitu. Jalan, betul. Gue kira di tempat. Okay. Oh enggak. Jadi memang targetnya di tempat atau targetnya bisa bergerak juga tergantung mapnya dan atau stage-nya gitu. Nah, yang kita hitung ini adalah waktu ketika kita menyelesaikan, misalkan ada 15 target gitu. Atau 15 terdiri dari 2 target bergerak. Nah, kita berapa nih sampai itu kena semua, atau ada yang miss, atau ada yang waktunya lebih gitu, atau ada yang kita bisa, jadi ada yang istilahnya 180, jadi nggak boleh lebih dari 180 derajat. Ketika lebih itu kita bisa di-dis atau dikurangi poinnya, seperti itu. Kebayang. Jadi lu start misalkan di titik ini, nanti lu pindah tembak sampai finish. Ya. Dihitung waktunya gitu ya? Iya, betul. Betul sekali. Oke. Tuh, Git. Itu ada minimal berapa orangnya nggak sih kalau buat main? Siapa tahu nggak ada temen gitu, gue pengen sendirian main. Enggak, kalau ini bisa sendiri, lebih enak sendiri, Ci ya. Kalau itu di ruangan gitu ya? Bisa di outdoor juga atau bisa di ruangan. Gitu. Parah nih, Satrio nyimpan hobi asik sendirian nih, nggak pernah tahu. Iya, ini parah gitu. banget nih, ternyata. Ada satu lagi hobi yang mungkin teman-teman bisa ikut. Satu lagi adalah golf. Gitu. Kenapa gue milih 2 hobi itu? Satu, pertama, ya kita tahu sekarang lagi pandemi, jadi pilih agak yang outdoor, terus agak yang social distancing, gitu. Dan ya pasti aman untuk kita sih, seperti itu. Nah, kalau golf ini juga menarik sih, karena setiap swing kita itu kan pasti berbeda gitu. Swing constanity-nya apa ya Gi ngomongnya, konstan atau constanity? Ntar apa nggak konsisten. Konsistensinya nggak selalu sama gitu. Jadi kita
misalkan pakai stick nomor berapa itu pasti berbeda itu sih Tapi, sebenarnya mirip-mirip sama dengan tembak reaksi. Tapi kalau golf Ya, gimana? untuk kita kan anak muda nih segmen nih. Kalau golf untuk anak muda itu banyak nggak sih sebenarnya? Gue penasaran deh. Biasanya kalau golf kan konotasi ke bapak-bapak gitu kan yang sudah Halo. senior dan lain Om-om mapan sebagainya ya. gitu kan. Iya kan om-om gitu kan biasanya. Oh, Ya, Satria halo. udah mungkin. Ini nggak Sat? Ini kayak Satrio nggak denger ya? Ya, Satria Sorry, halo. internetnya goyang-goyang. Iya nih kayaknya nih. Halo Sat? Ini Bentar. kesulitannya apa? Iya nih. Meeting pakai rely on internet ya. Halo, sorry. Oke, Sorry, oke. Dit, gimana? Iya Sat, kalau misalkan golf itu kan biasanya lebih kepada bapak-bapak, om-om gitu. Tapi anak muda banyak gak sih sebenarnya yang main golf? Penasaran deh gue. Lu kira Satrio bukannya bapak-bapak? Itu gue Gua masih muda. secara halus ya. Kalau malah emphasize itu sih kan gue jadi kayak kesannya nyindir ya. Lo masih muda kali lo. Banyak sih, bahkan akhir-akhir ini banyak banget ya kalau gue lihat di Gading Mas Club itu, tempat driving range di Kelapa Gading depannya Moi, itu banyak banget sih anak-anak muda. Nah, kita kalau mau cari koko-koko, Ellen juga boleh di situ. Banyak apa itu, opa-opa ya. Orang Korea juga banyak. Opa-opa gitu, Korea di situ. Ya. Iya, opa-opa Korea banyak di situ. Mereka jago-jago sih, mostly kayak wow, udah dari kecil gitu mereka berlatih gitu. Dan banyak juga anak muda dari kita yang join di situ. Itu salah satunya ada siapa itu anak kur juga join, Andika juga join, bahkan pelatih kur juga join, Cik Christine main golf juga dia gitu. Karena seru sih. Pertama dari golf ini kita dilatih untuk konsentrasi. Kedua kita dilatih untuk sabar. Karena kalau kita ngejar sesuatu pakai emosi, pasti pukulannya kemana-mana gitu. Seperti itu sih. Jadi benar-benar anak muda banyak yang join akhir-akhir ini. Banyak ya? Oh, aku baru tahu juga itu. Biasanya kan soalnya om-om gitu kan, bapak-bapak gitu kan. Ya lumayan ya. Mahal nggak sih beli stick segala macam? Itu problemnya anak muda ya. Mahal tuh. Mahal. Itu nggak semua orang, Dit. Satrio mampu, Dit. Ya. Gue aja belum, jujur ya, gue belum punya stick sendiri sih. Ini baru pakai punya bokap. Gitu. Karena ya itu satu mahal banget ya. Satu set itu bekasnya aja mungkin sekitar, paling murah mungkin sekitar 9 juta kali ya. Wow. Gitu. Bekas. Satu set bekas gitu. Duit semua ya. Belum kalau kita istilahnya cari yang mereknya lumayan terkenal gitu, seperti yang Titleist atau Honma atau KW gitu. Ya itu lebih lumayan lah. Mungkin bekasannya bisa di angka 15-an. Sampai 15 sampai 20-an. Gitu. Dan biasanya itu ada iron, ada steel atau ada yang satu lagi gue lupa nama. Ya, betul. Nah, itu juga beda-beda gitu. Kayak yang dipakai Papa Gading, nah itu wow, luar biasa itu mahal, itu bisa sekitar mungkin ya, kurang lebih ya, tolong di cross check juga, sekitar 30-40 juta. Wow. Duit semua. Iya. Iya. Itu Ellen sama kita langsung makin semangat pengen ke sana nyari koko beneran tuh. Begitu tahu semahal itu gitu kan. Lebih mahal. Prospek yang bagus. Gitu. Oke, menarik banget nih golf dan juga tembak reaksinya Satrio. Coba sekarang kita mau dengar dari Ellen, teman-teman. Ellen, lo hobinya gimana, Ellen? Kegiatan yang berubah gitu. Yang berubah sepedaan sih yang pasti sih. Itu berubah banget karena sepedaan. Jadi sebenarnya dari tahun 2019 tuh pengen beli sepeda. Cuman gak terrealisasikan akhirnya setelah pandemi baru terbeli akhirnya. Sepeda gue FYI tidak mahal karena gue beli waktu itu yang keluaran 2019 jadi masih dapat 1,8 waktu itu beli. Sama helm dan kawan-kawan tuh cuma 2, nggak cuma ya. Roda 3 atau roda 4? Kenapa Gi? Roda 3 atau roda 4?
roda Kayaknya ada satu dudukan gue, di depannya unicycle deh. ya. Bisa buat penumpang. Ada bantuannya ya. Unicycle. Beli yang itu. Ya udah terus jadi kayak tiap kalau misalnya nggak ada waktu ya tiap sore pasti gue goes keliling komplek aja. Komplek gue gede, mohon maaf. Jadi ya paling setengah jam jadi ya udahlah muter aja istilahnya setengah jam gitu, muter asal gerak aja terus Tiap hari tuh? tiap hari Tiap hari? Wow. tiap hari Itu karena WFH jadi keburu ya waktu lu ya mungkin ya? iya, jadi ya udahlah istilah kan abis ngajar cuman beres-beres langsung ya udah sepedaan aja muter komplek gitu. Paling kalau Sabtu atau Minggu jalan agak jauhan dikit gitu kan. Ada teman kita OMK tuh yang rajin banget tuh, Bobby ya namanya tuh. Itu kalau sepedaan dia banget dah pokoknya. Nah, terus sempat gara-gara sepedaan ini gue ikut yang namanya Bike to Race. Jadi kita emang baik pasti lah kalau misalnya race itu kita bayar pendaftaran. Jadi kita harus completed 300 km. 300 km? 300 km. Itu lu dari Jakarta nyampe ke Jogja itu kayaknya. Nyampe. Itu pulang pergi PP Bandung itu. Bandung ya. Enggak, berapa kalori lah? Kenapa? Berapa kalori tuh? Kalorinya berapa? Oh, jadi itu dia 300 itu lu nggak usah dalam satu hari gitu loh. Jadi lu multiple race gitu, nyicil. Nah, nyicil betul, nyicil. Cuman dikasih waktu sekitar 32 hari. Ya 30 sampai 40 harian lah kita dikasih waktu. Oh, sebulan lah ya. Sebulan. Nah, ya udah jadinya mau nggak mau lo harus rajinin kan, kalau nggak sayang dong istilahnya gitu kan. Ya udah akhirnya dirajin. Dari situ jadi habis beli sepeda nggak lama ikut itu, jadi ya udah kayak jadi kayak kebiasaan, jadi kayak hobi baru. Pokoknya gue habis ngajar atau sebelum ngajar gue muter dulu komplek istilahnya gitu. Sepeda yang ngetracknya gimana, Len? Maksudnya apa dong? Sebenarnya nggak boleh. Pakai itu yang ada di handphone, aplikasi. Aplikasi. Nah, aplikasi yang udah kesebut tadi itu ya? Iya. Kesebut tadi, mohon maaf ya. Iya. Itu pakai itu. Lu pakai sepedanya sepeda MTB, road bike? MTB gue. MTB. Apa tuh MTB? MTB tuh mountain bike. Jadi yang kalau yang ban-bannya rada-rada tebal tuh yang normal, sepeda normal, bukan yang buat balap gitu loh. Biar cocok untuk jalanan Kelapa Gading ya. Oh iya, itu bagus untuk jalan Kelapa Gading ya. Teman-teman kalau mau beli sepeda yang pemula-pemula MTB aja guys, udah paling oke. Oh gitu. Ada pernya nggak, Lan? Per nggak ada, punya gue nggak ada. Ada shockbreakernya nggak? Punya gue kayaknya nggak ada deh. Waduh, lumayan dong kalau di Kelapa Gading. Pernah sampai ini pergelangan tangan gue yang ini sampai itu dislocated yang ini. Aduh. Sama ini apa? Lu ini gara-gara jatuh. Enggak jatuh, jadi kayak namanya juga waktu itu awal-awal terus kayak sok-sok tauan gitu kan ya cara pegangnya. Ya udah sok-sok tauan aja, akhirnya keseleo. Agak kesleo gitu. Jadi kayak kalau lu naruh tangan gini aja tuh sakit. Oh, tuh, itulah ya. Atau sama tuh kayak golf tuh kalau salah megang stick sakit juga tuh. Iya. Tapi nggak kalau kapok pakai stick yang murah ya. Nggak apa-apa. Harus pakai yang mahal jadinya ya. Iya. Jadi ternyata kayak emang kalau misalnya sepedaan sarung tangan bukan buat gaya-gayaan guys. Itu kalau sarung tangannya punya sepeda itu ada kayak bantalan di sininya nih. Enggak begitu. Dan lu pasti pakai helm juga ya, Len? Oh ya itu wajib. Kalau nggak salah kan ya, sekarang peraturannya wajib tuh. Jadi sebenarnya yang gue tahu tuh peraturan yang wajib adalah misalnya lu sepedaan sendiri nih yang menurut gue basic banget ya, lampu depan lampu belakang. Siapa tahu lu mau jalan-jalan malam kan, lampu depan lampu belakang, bel, helm. Itu penting banget. Itu udah safety dasarnya ya, safety gear-nya yang harus dimiliki oleh seorang pesepeda. Betul. Lampu tuh lampu yang kelap-kelip gitu atau lampu SN? Jadi kalau lampu sepedaan biasanya ya, lampu sepedaan itu mereka ada satu mode, ada 5 mode gitu. Jadi kedap-kedip, terus ada redup, ada yang terang banget, terus sama yang kayak satu lagi ya. Pokoknya ada 5 mode gitu, ada 4 sampai 5 mode lah. Jadi lu mau pakai yang kedap-kedip boleh, mau pakai yang rada terang boleh gitu. Sama lampu belakang depan belakang tuh. Oh, itu di depan doang. Yang belakang baru yang kedap-kedip itu biasanya ya.
Kalau bisa sih warna merah ya. Kalau gue demennya warna merah ya, karena kalau Kalau yang malam kan belakang ya? kelihatan. Mm-mm. Kalau yang belakang, biar kayak lampu ya kendaraan pada Iya, umumnya gitu. iya. Jadi kelihatan kan kalau lu mau jalan malam kan jadi kelihatan gitu. Tapi yang depan tuh gue pernah lihat ada modelnya, dia cuman tatakan gitu doang, terus lu tinggal bisa nyelipin senter, jadi lu pakai senter gitu. Oh, Boleh sih, tapi yang Itu penting kayak inovasi. Ekonomis. cara Iya. pintar. ekonomi sekali ya itu ya, ekonomi sekali ya. Ada loh. Ekonomi sekali. Iya sebenarnya kalau bisa sih yang terang ya kalau sepedaan itu. Dan gue punya tips satu, lu harus punya yang namanya tuh kayak apa ya, tas sepeda yang di tengah-tengah itu loh, yang taruh di itu. Gue biasanya di situ ya, karena sekarang lagi pandemi ya, masker cadangan pasti gue bawa karena basah pasti kan. Kedua, lampu cadangan itu pasti gue bawa. Terus gue sering denger orang suka kayak aduh kecopetan pakai handphone di taruh kan jersey Dibegal ya. Iya, dibegal. Apa maksudnya? Banyak kan kecopet sih. Jadi jersey kita punya sepeda rata-rata itu ada kantong belakangnya. Ada 3 kantong. Rata-rata orang tuh suka naruh HP di belakang. Gitu loh. Kalau gue mendingan buat teman-teman yang buat sepedaan lebih aman taruh di depan itu yang ada apa? Tasnya. Gitu. Dan gue pernah sepedaan kayak kehujanan, handphone lu safety, nah itu kan tahan. Oh itu waterproof juga ya? Yes, betul. Gitu. Itu pakai apa? Slipper yang kayak dipakai abang Gojek. Iya boleh kayak gitu, kantong tapi handphone. Lebih bahaya sih kalau lu taruh di badan ya, karena ketarik. Kalau misalnya lu kecopet kan ketarik badannya. Kalau lu kecopetan, jadi mendingan lu taruh di tengah kan, kehimpit kaki lu juga kan. Jadi kalau orang mau ngambil juga lu langsung kayak tahu gitu, ada tangan gitu. Gitu. Itu sih sepedaan. Gue sih nggak yang kayak sampai menekuni banget gitu. Cuman jadinya jadi apa ya? Jadi habit gitu loh. Jadi kayak yaudah yang penting gue gerak gitu istilahnya. Tapi konsistennya itu sih yang bagus. Gue tuh juga sempat sebenarnya beli sepeda. Nggak pernah denger kan gue sepedaan. Karena habis itu dibeli udah diem aja di garasi. Yang penting niatnya. Yang penting beli. Yang penting gue punya sepeda gitu kan udah. Cukup di situ aja udah. Gue pengen tanya deh, efek positifnya apa lagi? Ya maksudnya apakah lu ngerasa lebih sehat kah atau apa? Ada efek positif apa? Oh iya dong, pastinya ada efek positif. Gue nggak bilang sepedaan itu bikin bikin berat badan lu turun, tapi bikin shaping pasti. Kaki ke bawah, perut ke bawah tuh shaping banget. Berat nggak turun istilahnya. Turun pun karena gue ya diet itu istilahnya kan, ya pola makan gue diganti, tapi dengan sepedaan juga tuh kayak jadi lebih ngebakar lagi, jadi hidup lebih sehat lagi sih. Berasa badan gue lebih enteng sih. Gitu. Tapi lebih ini dong, apa kaki lebih berotot gitu ya? Maksudnya lebih ke bentuk gitu ya? Betul sekali. Betul. Setuju banget sama itu. Dan itu betis ya. Betis. Paham sama betis sih. Terus habis ini rapat kelar pandemi semua ngatin betisnya Ellen kan? Jangan. Kebentuk nggak nih? Itu kayaknya highlight nomor 1 gue sih nanti. Bakal gue pegang. Kita cross check nih. Jangan dong. Ya tapi kebentuk sih. Gue nggak seharusnya ketawa sekencang itu. Gak apa-apa Gi. Gue tahu Gi. Kita temenan dari kecil Gi. Mohon maaf. Ya gitu sih. Terus ya apa ya? Seru aja sih, jadi terus nambah teman-teman juga kan. Terus kayak pengalaman nih, misalnya jalan kemana jauhan dikit gitu. Paling jauh kemana? Paling jauh? Ya, gue belum jauh-jauh banget sih kemarin. Main kemana paling jauh? Sekitaran Jakarta ya? Belum sampai. Gue baru sampai Pulau Mas doang. Waktu itu sempat mau ke Taman Mini lagi, ke Monas. Hujan deres kan, nggak bisa. Paling gitu. Tapi untuk teman-teman nih yang, aduh gue males nih. Ini bukan promosi ya. Ada salah satu departemen store. Ya mall di Kelapa Gading itu ada tiap Sabtu dan Minggu ada namanya Goes Fun. Mereka ada kayak acara gitu. Kalian datang aja jam 7 sampai jam 9 acaranya. Itu cukup memfasilitasi para pesepeda sih menurut gue. Kalau yang nggak berani keluar maksudnya keluar ke jalanan raya ya, ke tempat mereka juga oke sih. Join aja. Nanti kalian kalau mau tahu cari-cari aja di IG-nya ya. Mulai di Kelapa Gading apa aja kalian cari aja pokoknya gitu. Banyak ya di Kelapa Gading ya? Iya ada sih, maksudnya kayak mereka juga nggak cuman mallnya tapi kayak tenan-tenan dalamnya itu kayak lu mau sarapan habis dari
bis ini gue mau sarapan apa ya, mereka di dalamnya udah ada itu sendiri sih, mereka makanannya gitu guys. Jadi pokoknya hidup sehat itu jadi habit. Mantap, luar biasa. BTW Ya. kita nggak mau ada sponsor nih. Iya, jangan. Ada placement nih, sponsor bisa placement di sini kan. Tolong disensor dulu ya. Tolong disensor. Gitu. Oke deh, thank you Ellen. Itu Yo, Ellen dengan sama-sama. sepedanya. Sekarang Yo. kita mau tanya Gita. Oke, Gita dulu ya Gi ya. Git, gimana Git? Ya, sekarang ini sih, kalau untuk hobi baru, gue lagi nyoba belajar menjahit, kayak bikin dress, baju gitu. Iya, semua orang yang gue bilang itu pada request minta dibikinin baju, gue lihat-lihat. Itu jahitnya bener-bener jahit dari awal gitu? Iya, jadi gue bener-bener tinggal beli bahan doang sih. Terus ya udah, kayak emang sebenarnya gue udah kepengen belajar jahit tuh dari dulu banget sih, zaman SMA. Dan motivasi utama gue adalah supaya gue hemat nggak belanja baju. Jadi lu bisa bikin baju sendiri. Jahitnya jahit pola gitu ya maksudnya gitu? Iya, jadi tapi gue itu kan orangnya gimana ya, kayak suka prentelin pola di kepala gue sendiri. Jadi gue tuh nggak nyari pola yang udah ada di internet. Jadi gue mikir sendiri polanya gimana. Jadi kayak gue cari di YouTube itu cara penggunaan mesin jahitnya. Habis itu ya udah, gue polanya tinggal kreasi sendiri aja sih. Itu. Lu pakai mesin jahit yang diinjak gitu Ya juga? Udah gak zaman, gila. Bener. Gila tuh. Gak mungkin gue jahit tangan, Pak. Sekarang udah elektrik, tinggal colok doang, Wes. Gak perlu goyang lagi, Bos. Dia pakai mesin. Tinggal ini ya, gambar pedalnya, ada pedalnya. Pedalnya itu untuk kendaliin. Tahu. Iya, tapi maksudnya bukan yang pedal yang bukan yang kaki gue gerak terus begini. Itu udah kayak naik sepeda gue nanti. Jadi gue beli alat jahitnya tuh bener-bener yang mini doang. Kayak kan kalau misalkan alat jahit yang proper itu kan harusnya 1 jutaan. Gue nemu tuh yang harganya kayak nggak nyampe 200.000 dan mini banget ini alatnya. Coba. Kecil kan? Lucu banget. Kecil banget. Itu bisa ini kecil-kecil buat cabai rawit loh. Oh ya. Bisa. Karena gue ternyata bisa bikin. Gue tertarik juga sama dress yang udah lu bikin. Ada contoh nggak? Ada sih. Kayak, tapi sebenarnya gue dressnya masih yang super simple banget, kayak sama atasan kenapa juga. Kenapa lu pakai? Mestinya lu pakai ya. Jadi tinggal nih gitu. Iya nggak? Malu saya kalau mau pakai. Jadi ini kayak ada salah satu atasan. Kebanyakan gue bikinnya kayak secara terpisah gitu sih, supaya gue bisa gabung-gabungin. The best juga Oke. Keren juga ya. Itu berarti bentuknya potong-potongannya itu lu sendiri tuh semua? Ya, gue beneran kayak mikir dari otak sendiri aja sih, kayak ini kira-kira tempelnya gimana, jahitnya gimana gitu. Soalnya gue terus nyoba langsung gitu ya. Tuh, jadi gila, ya kreatif banget sih. Kreatif banget kita, luar biasa. Terima kasih. Git, ada tips-tips nggak? Gue juga kemarin sempat beli mesin jahit. Itu tahun berapa ya gue lupa, mesin jahit. Cuman gue kayak kemarin kan maksudnya lagi pandemi, gue gak mungkin beli masker mahal banget kan. Gue bener-bener gue bikin sendiri juga, cuman iseng doang. Ada nggak tips apa gitu Git yang biar jahit gue nggak lurus gitu, tolong gitu. Kalau gue sih ya, waktu awal pertama beli, gue bener-bener belajar dulu tuh, kayak ada satu bahan gue korbanin, gue latihan terus selama seharian full lah buat latihan lurusinnya. Cuma emang sebenarnya masih agak nggak terlalu rapih lah kalau gue, karena ini hitungannya gue tuh baru berapa bulan doang buat ngerjain gini. Jadi ya kunci utama itu adalah berlatih. Jam terbang ya. Jam terbang. Lu bikin Gita and Taylor atau apa gitu? Belum kepikiran sampai sana sih, karena kan ya anggapannya cuma buat gue pakai sendiri kan. Kayak awalnya tuh gue ngelihat ada satu dress di online shop yang somehow di otak gue mikirnya
kayaknya gue bisa deh bikinnya. Tapi harganya tuh lumayan mehong gitu loh, kayak 1 jutaan lebih. Akhirnya gue coba beli dressnya beli bahannya, paling jatuh-jatuh tuh nggak nyampe 200.000 buat bahan doang ya. Dan ya udah, emang lumayan effort sih buat ngejahitnya, tapi ya seenggaknya gue tidak menghabiskan 1 juta. Baju yang udah lu hasilkan udah lu pakai kemana gitu? Buat jalan-jalan sih. Rencana yang dress yang gue bikin itu mau gue pakai buat kondangan nanti. Oh ya? Wah keren. Wah keren. Di foto dong, di foto. Nanti ya kalau misalkan ada gue post deh. Ya, itu menurut gue ya, lu bisa ini sih, setiap karyanya dimasukin ke jadi portfolio gitu. Kayak maksudnya masukin ke mana gitu, ke Instagram kayak atau apa. Jadi kayak orang bisa lihat gitu loh, kayak meskipun lu nggak jualan, tapi at least ada di sana gitu, jadi kayak manifesto lu gitu. Iya. Emang mungkin ya sekarang lagi kayak pelan-pelan dulu sih, kayak mulai nanti mau beli patungnya lah, mau mulai coba bahan lain, karena tiap bahan kan kayak lumayan berbeda tingkat kesulitannya kan untuk ngejahitnya gitu. Nanti kalau misalkan emang gue bener-bener udah invest banget, baru beli alat jahit yang lebih bagus lagi. Karena ini cuma bisa satu model jahitan doang, dan jadinya kalau buat kunci finalnya itu gue harus kayak 2 kali jahit gitu sih. Ngobras ya, ngobras. Ya doakan saja, siapa tahu nanti bisa tiba-tiba jadi fashion design kan, bukan desain grafik lagi. Gitu sih. Itu lo tiba-tiba bisa kepikiran, aku pengen jahit itu dari mana gitu? Kan jarang banget ya kegiatan untuk menjahit itu sebenarnya. Kalau misalkan kepengen mah emang dari lama, karena kan gue orangnya tuh demen yang DIY gitu kan. Jadi awal mula bahkan gue belajarnya nyulam dulu. Terus lama-lama mulai kayak, kayak gue demen deh perentalin baju yang udah gue punya, gue ubah-ubah gitu. Terus ya udahlah, why not? Gue beli aja alat jahit. Kebetulan pas itu kantor gue sempat nyuruh WFH. Jadi kayak daripada gue nggak ngapa-ngapain setelah gue kerja, ya udah gue nyoba beli alat jahit aja. Oke. Menarik tuh, Git. Itu di mana? Gue pernah main sih, daerah Jakarta Barat, dekatnya Season City kalau tahu. Di situ banyak banget orang yang jualin kain perca, Git. Boleh tuh jadi bahan. Selama ini cuma di itu doang sih, kayak Tanah Abang, kalau nggak di Pasar Baru. Gue belum tahu kalau daerah di sana ada juga. Cuma mungkin karena keadaan masih begini, gue jadi belum berani untuk datang ke sana langsung. Soalnya kan biasa rame kan, apalagi Tanah Abang gitu. Tapi boleh lah nanti. Kasih tahu lah saat lokasinya lah, saat nanti siapa tahu gue bisa datengin. Gue juga ada kenalan kalau yang punya toko kain Tanah Abang. Oh iya. Nanti bisa kalau misalnya mau. Tolong kasih tahu saya. Karena kalau belanja kain emang enakan langsung sih, kayak lu bisa tahu bahannya, jadi kepikiran kan mau taruh di mana segala macam. Soalnya selama ini gue belinya dari online shop doang sih. Oke. Pokoknya ditunggu karya lu berikutnya. Nanti lu nggak usah beli patung lagi. Nanti kita yang jadi modelnya mau kan ya? Oh gitu. Kena tusuk jarum nggak apa-apa ya? Tusuk jarum tuh. Tapi abis itu bajunya buat kita, Gi. Bajunya buat kita, Gi. Abis itu, Gi. Apa aja, tapi badannya bolong-bolong. Aku muter gratis, hitung-hitung siapa tahu. Salah-salah nggak bisa nengok loh. Tiba-tiba aku puntur ya gue. Iya. Wah, boleh tuh buka praktek nanti. Kita buka praktek. Ntar jagonya bukan jago jahit, jago akupuntur. Iya. Kan? Nanti gue jadi racik-racik ramuan tiba-tiba. Oh gitu. Oke. Itu Gita dan jahitnya. Kita sekarang terakhir nih ke Egi. Egi ngapain selain kerja terus, Gi? Iya. Tadi gue belum share ya apa yang gue lakukan. Iya. Jadi ceritanya adalah gimana ya? Kayak ngopi nih, lagi doyan ngopi. Ngopinya bukan beli kopi ya, tapi lebih ke nyeduh sendiri gitu. Nyeduh sendiri kopi? Nyeduh sendiri, betul. Kan entah kenapa sih. Waktu itu sebenarnya ceritanya simpel banget. Kalau dulu waktu di kantor kan
kayak mau ngopi, mau beli apa ya, kayak kopi gula aren kayak gitu-gitu kan 20 ribuan gitu kan, bisa dengan gampang kan di kantor di bawah tuh kayak ada Starbucks, ada apa ya, kopi-kopian kayak gitu lah. Nah, ketika WFH mulai berasa nih, oke, kayaknya pengen deh ngopi sekali-sekali gitu. Tapi kok lama-lama harganya makin lama makin mahal ya. Terus kayak ini itu ya latte efek ya namanya kalau salah ya. iya betul latte Ini sih efek boncos ya. terus kan keluar Boncos terus kan. Nah, terus gue mikir nih, mulai nanya-nanya sama teman-teman gue yang emang di kantor. Jadi teman gue sebelumnya di kantor itu ada sampai yang bawa alat istilahnya kayak gitu. Jadi bawa alat di kantor, dia bikin kopi sendiri. Di kantor tuh ada ini lah, ada coffee machine lah gitu ya. Cuma ya entah kenapa temen gue ini bikin kopi sendiri gitu. Dia beli alatnya yang rada proper gitu ya, yang portable. Terus dari situ gue udah merhatiin sebenarnya. Cuma kayak gue nggak punya kebutuhan untuk itu gitu. Ketika WFH, yang gue ingat pertama adalah oh iya ya, ada temen gue yang biasa ngopi nih, yang biasa bikin kopi sendiri gitu. Karena gue mulai nanya gitu kayak, emang harganya berapa sih kalau misalnya mau beli alat, terus kalau misalnya beli biji kopi kayak gitu, hitung cuan banyak nih. Kan gue berdasarkan cuannya. Jadi bisa dibayangin aja kalau misalnya segelas kopi 20.000, gue bisa beli biji kopi dengan harga 50.000, 60.000 untuk 15 gelas. Kira-kira segitu. Nah, ya gue mulai mikir dong, oh ternyata bisa nih bikin 15 gelas, gue bisa ngopi tiap hari. Pikiran gue sesimpel, gue bisa ngopi tiap hari, modal gue sebulan, kalau misalnya gue bisa 60.000 buat setengah bulan gitu, 15 kali gitu kan, ya kurang lebih 120.000 untuk sebulan gitu kan. Iya. Logika dasarnya gitu loh. Iya. Dasarnya. Terus udah mulai lah cari. Ternyata findingsnya adalah harga mesin kopi itu nggak murah. Mesin kopi mesin espresso. Lu belinya gitu. mesin, nah, bukan. Jadi ini manual brew atau gimana? Jadi ceritanya adalah ceritanya pertama gue nanya nih, jadi gue pengen beli mesin espresso, gue butuh apa? Gue nanya di Instagram gitu kayak sama teman-teman gue, kayak gue story gitu. Terus gue mau beli mesin espresso, gue butuh apa, harganya berapa? Coba tolong saranin gue. Hitung, kok mahal. Terus kayak gue nanya lagi sama temen gue yang ngerti kopi nih, ada nggak sih alternatif lebih murahnya daripada itu? Oh ternyata ada yang namanya manual brew. Sih gampang banget sebenarnya, lu tinggal beli teko, lu beli gilingan kopi gitu ya, grinder gitu kan, terus beli biji kopinya sama beli alatnya. Jadi alatnya ada yang namanya V60 itu kan. Udah modalnya cuma itu doang. Hitung balik lagi ke hitung kayaknya cuan deh. Jadi mulai dari situ, mulailah saya membeli satu persatu komponen-komponennya gitu. Kali beli grinder, beli mahal juga tuh Gi. Enggak lah. Modal awal. Jadi waktu itu gue ngitung, bukan ngitung nih, bahkan gue udah beli itu sekitar 700.000-an. Itu untuk tapi 700.000 itu bisa dipakai kalau misalnya jangka panjang kan itu kan, bukan kayak sekali pakai kan. Betul, 700.000 itu udah bisa ngopi gitu. Berarti lo ngopinya sekarang bikinnya manual brew pakai V60. Betul. Nah sekarang udah mulai centil nih, karena yang namanya hobi ya, kan sudah mulai centil ya, jadi nggak mungkin stop di situ aja kan. Itu dia trapnya sebenarnya. Nah, itu dia. Awal-awal ngitung alasannya cuan, lama-lama kok banyak gitu kan. Iya, kan awalnya cuan nih, tapi kok kayaknya yang situ lebih bagus grindernya ya, harganya lebih mahal, tapi gimana ya beli sedikit. Terus mulai nih dihitung-hitung, kalau dihitung-hitung namanya hobi ya keluarnya lumayan juga akhirnya kalau misalnya dihitung dari beberapa bulan yang lalu gitu ya. Tapi jadi menikmati aja gitu. At least something yang gue beli yang pikiran gue adalah ya udah gue invest aja yang gue butuh apa, jangkanya semoga panjang. Kata-katanya semoga panjang ya.
Karena nggak Itu selalu pajak. lo grinder yang ini, Iya betul. yang manual ya. Betul. Jadi lo Jadi, selain bikin kopi juga workout ya? nah, jadi ceritanya adalah salah satu yang gue nikmati adalah si proses ritualnya itu sih. Kayak nuang biji kopinya, terus masukin ke dalam grinder, terus gue nge-grindnya sendiri gitu, terus gue mesti manasin air, gue mesti nyiapin semuanya, kayak gitu kan. Kayak hal-hal yang apa ya, detail-detail itu sih yang menurut gue jadi menarik dan ada value yang lebih apa ya, prosesnya lebih, itu ya yang bikin. Iya. Gue ketagihan dengan prosesnya itu sih. Gue sampai pernah beli biji kopi for the sake of nyoba latihan doang. Gue nggak minum. Gitu. Jadi kayak beli biji kopi yang murah gitu, yang kayak 200-300 gram, kayak cuma 20.000, cuma for the sake of nge-grindnya itu gitu. Kayak nge-grind terus nuang, kayak gue cuma pengen tahu, oh ini rasanya kayak gini loh. Iya. Karena lo juga harus ngatur grind size-nya itu kan. Antara kasar halusnya itu mempengaruhi rasa lo nggak sih? Betul. Yang gitu-gitu tuh, yang ribet tuh. Iya nggak sih? Jadi makanya dulu gue kira segampang itu kan. Kayak ngopi itu cuma... Grindingnya ya? Iya. Grindingnya. Jadi kayak gue kira segampang, ya udah, ini ada biji kopi, di grind, terus gue tuang air, jadilah kopi gitu kan. Lo apalagi ini, mikirnya masih kopi gunting kali ya? Lo exactly. air panas aduk beres ya? Gue baru mau bilang gitu. Kayak kopi, kan kita mikirnya kopinya kopi yang kayak kopi gunting gitu kan, gampang banget, tinggal naruh air panas, mau air dispenser kayak mau air mendidih kayak terserah gitu, terus taruh, tinggal nunggu dingin, minum beres. Iya. Dari pikiran gue secetak itu gitu waktu pertama kali mulai, makanya kayak, oh ini mahal banget, kenapa ini barang-barangnya mahal banget, kenapa ada espresso machine harganya 20 juta, apa, kenapa begitu, logikanya apa? Setelah udah tahu baru, oh ya nggak heran ini harganya segitu gitu. Emang bukan something yang mungkin ini sama kayak kita kali ya, kayak oh nggak heran harga mesin jahit tuh bisa sampai 15 juta 20 juta, nggak heran. Ternyata ada fitur-fitur atau yang kayak lu butuh yang something yang spesifik gitu, kayak lu pengen ngobras apa gitu, atau lu pengen motongnya ngekatnya kayak gini caranya, atau ngejahitnya polanya ini, itu udah kayak mempengaruhi banget ya itu. Iya, fitur spesifik banget. Gitu. Tapi menarik tuh, soalnya kan orang-orang biasanya sekarang kopi kan jadi tren kan, tapi orang cuma minum doang. Mungkin kalau misalkan semua orang kebiasaannya jadi bikin kopi kayak lo, tempat kopi tutup kayaknya gitu. Bisa jadi. Jangan. Tapi yang lucunya adalah nggak semua orang menikmati proses itu sih, karena gue ada ribet ya? Agak ribet. Ada yang nanya gitu kayak, lu kan kenapa sih lu nggak mau beli? Gue bahkan bilang kalau gue beli alat nge-grind lagi, gue akan belinya manual lagi gitu, instead of yang elektrik. Padahal elektrik ada yang lebih murah daripada. Lu bisa bayangin manual itu lebih mahal daripada yang elektrik. Ada ya? posisi itu gitu, ada posisi itu. Ya, gue sampai ditanya gitu kayak, kenapa lu maunya yang manual? Kayak maksudnya kan ada yang elektrik yang lebih simpel, yang itu tinggal masukin pencet selesai gitu kan. Iya. Tapi ya itu apa ya? Gue menikmati prosesnya aja sih. Kayak harus nyiapinnya dulu, terus nge-grindnya kayak gitu. Itu proses kayak udah ritual gitu. Jadi rutinitas gue yang berubah itu sih salah satunya. Kayak bangun pagi, mandi, terus ngopi misalnya gitu ya, nyiapin kopi segala macam lah, baru mulai. Karena biasanya kan kalau ke kantor kan sekitar sejam ya. Nah sekarang gue punya waktu sejam kurang lebih, nggak transport gitu, nggak commuting gitu sih. Ngerti. Gue baru banget tadi pagi nih dikirimin video sama koko gue kan lagi di Bali sekarang. Terus dia ngirimin kayak menarik banget, ada, semoga kelihatan ya dari HP gue nih. Ada tukang kopi keliling, terus dia begini bentuknya. Ini kayak lu. Oh iya. Iya kan? Itu banyak itu. Nah, ini kalau maskernya dibuka, Egi sudah di situ. Oh gitu.
gue ngeliat juga loh itu di daerah Gunsa yang kuning-kuning juga kayak gitu juga loh, manual brew gitu. Iya ya. Pakai sepeda, Kalau itu emang beneran hobi sih jatuhnya jadi ya Sat ya. Iya, maksudnya kayak kayaknya ya. nggak ini kan. Jadi emang Menarik sih. Betul. Gi, ngomongin kopi itu menarik sih, Gi. Gue pernah belajar dulu pas kalau kalian pernah dengar namanya dispensary coffee ada di Kelapa Gading. Gue dulu pernah belajar sama mereka. Namanya Ko Andre gue manggilnya sih. Gitu loh. Terus dia jelasin kayak macam-macam biji kopi, terus airnya harus pakai yang distillated water ya kalau nggak salah ya. Terus juga rasanya itu pas puringnya ya, Gi. Pas lu puring gitu ya, Gi. Begitu salah dikit aja atau kecepatan aja itu rasanya berubah loh. Ya. Jadi itu dia sih, gue menikmati prosesnya gitu. Ada hal yang bisa dikulik terus gitu. Sama menurut gue semua hobi tuh ada kenikmatan itunya sih. Lu mau sepedahan kayak, mau golf tadi, atau mau gitar gitu, mau ngejahit, ya kan? Itu kayak ada something yang bisa dikulik terus gitu. Sesimpel kayak banyak banget faktor yang kayak hari ini enak nih kopinya, besok gue bikin yang sama belum tentu bisa loh. Nah gimana caranya biar enak terus kan? Pertanyaannya kan terus ya. Iya. Dan malah kalau bisa lebih enak lebih enak terus gitu kan. Konsistennya itu ya. Ngerti. Konsistennya itu ya. Sama kayak kita, gimana kayak tadi Ellen nanya, gimana caranya biar lurus ngejahit? Nggak semua orang bisa lurus terus ngejahit kan? Iya, gue kadang bisa mencong tiba-tiba. Itu kayak lo sengaja tapi gitu. Oh iya. Makanya jam terbang sih akhirnya jatuhnya. Itu yang menarik sih. Oke. Nah, ini kayak kita ngobrol-ngobrol sebenarnya udah cukup lama nih ya. Gue pengen ngambil satu kesimpulan dong dari teman-teman semua. Apa yang teman-teman pelajari atau kayak hal positif apa yang teman-teman dapat dari aktivitas atau hobi baru itu? Coba. Boleh dari Satrio dulu. Gimana, Sat? Sebenarnya gini sih, kalau yang gue pelajarin ya dari mungkin golf, mungkin tembak reaksi yang airsoft gun ini, satu yang perlu kita nikmati lah. Kalau gue ngomongnya nikmati itu bukan pelajari ya. Kalau pelajari itu kan kita di sekolah juga ada belajar gitu. Kesabaran pertama, terus emotional control atau kontrol emosi yang kedua, terus ketiga ya bolehlah kita sisanya memperhatikan tekniknya bagaimana itu. Mungkin kalau ya tadi Egi bilang bagaimana gradingnya segala macam, nah itu yang perlu kita pelajari tekniknya. Tapi dua hal yang tadi, kesabaran sama emosional itu penting banget sih ya. Seperti itu sih kalau dari gua, itu benar. Dari situ kita bisa menggali lebih dalam lagi hobi-hobi kita gitu. Oke, thank you, Sat. Kemudian Gita, gimana Git? Sebenarnya kalau gue lumayan mirip sama Satrio tadi, kesabaran tuh perlu banget sih, dan gue dapetin banget dari menjahit ya. Kebayang sih. Dan satu lagi yang gue dapet, gue jadi lebih bisa nge-appreciate kayak hasil karya orang gitu loh. Kayak, bikin dress kayak gini, karena gue udah tahu jahitannya kayak gimana, prosesnya gimana, ini nggak mudah loh, makanya harganya bisa segini gitu loh. Jadi gue udah nggak yang kayak meremehkan, masa gitu aja mahal sih harganya gitu. Jadi gue bisa lebih appreciate karya orang sih. Oke, thank you Git. Ellen gimana? Kalau gue yang gue pelajarin tuh konsentrasi sih. Ketika kalau lu sebenarnya lu mengendarai sesuatu atau enggak, semua hal tuh lu mesti konsen. Kalau enggak lu kayak nggak bakal bisa fokus, apalagi kalau lu naik sepeda, body lu di luar, dan ya udah istilahnya kalau lu nggak fokus, bye bye istilahnya gitu. Lu batu sekerikil kecil aja can make you fall istilahnya gitu kan. Ya itu, gue sih belajarnya itu sih, sama belajar buat lebih konsisten aja sih gitu. Oke, sip, thank you Ellen. Terakhir Egi? Konsisten penting sih. Tapi hal yang bisa gue pelajarin sih lebih yang gue nikmati adalah si prosesnya tadi sih. Ternyata emang hari ini gimana ya, hari ini bikin, besok itu ya harus lebih baik daripada hari ini gitu. Tapi ya nikmati prosesnya sih. Jangan pengennya hasilnya enak bagus perfect gitu. Tapi justru gimana caranya supaya si proses itu bisa
lu bisa nge-tweak si prosesnya sehingga hasilnya itu sesuai dengan apa yang lo harapkan. Tapi yang penting kan berarti si prosesnya itu sendiri gitu. Dengan lo ngulik si prosesnya dari awal banget, harus dikulik-kulik terus. Kalau misalnya prosesnya udah salah, hasilnya udah pasti nggak akan sesuai dengan apa yang kita mau sih. Itu sih hal yang gue nikmati sih. Gitu. Oke. Thank you Gi, dan thank you semua buat Gita, Egi, Ellen, dan juga Satria yang udah hadir. Ini gue yakin banget akan sangat menginspirasi teman-teman muda di Yayasan Toyakobus ini ya. Amin. Ya kan? Pasti deh. Nanti ada yang kontak kita, Git, gue pengen dong dijahitin gitu kan. Jalan dulu ayo buat sepedaan jatuh. bareng gitu. Kalau lewat gua ada fee 10%. Nanti ada potongan persenannya ya. Iya. Potongan calo. Boleh tuh. Nah, nanti kita tagih Satrio buat bareng-bareng kita main tembak-tembakan pokoknya. Seru banget tuh soalnya. Kalau golf soalnya kita nggak mampu, kalau tembak-tembakan mungkin masih bisa lah. Ya boleh lah, gue sama Ellen nanti kita main golf bareng Ellen ya. Oh iya, boleh nemenin banget. ya. Sambil cuci mata ya gitu. Boleh. Tapi gue dulu pakai sepeda lu ya. Oh boleh, silakan. Oke, sip. Kalau gitu, terima kasih banget teman-temannya udah nyempetin waktunya di hari Minggu ini. Happy weekend. Semoga kita yang penting tadi tetap bisa konsisten menjalankan hobi kita ya. Walaupun nanti pandemi udah berakhir, tetap bisa konsisten dan malah dikembangkan mungkin ya. Oke deh. Sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Thank you all. Nah, oke teman-teman. Kita udah selesai ngobrol-ngobrol barusan sama Satrio, Egi, Gita, dan juga Ellen. Wah, hobinya luar biasa semua ya dan menarik-menarik banget. Itu semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua untuk terus mengembangkan diri lewat hal-hal yang teman-teman suka. Ya, jadi pandemi itu bukan menjadi batasan, justru malah bikin inspirasi nih. Wah, punya waktu untuk sepedaan, untuk ngejahit, untuk main golf, untuk tembak reaksi tadi ya. Dan juga untuk ngopi. Tapi bukan cuma sekedar ngopi, tapi belajar bikin kopi. Oke, nah itu episode Ormas kali ini teman-teman. Orang Muda Angkat Suara, terima kasih sudah bersama dengan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke Orang Muda Katolik dimanapun kita berada. Oke? Tetap sehat teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!